Mengapa kalau bahas Yesus, bahas kekristenan itu harus ada membicarakan perpecahan? Sudahlah, kalau membahas Yesus tidak usah dibahas perpecahannya. Wartakanlah Yesus. Itu kalimat yang saya temukan di satu komentar, dan saya mau merenungkan ini bersama dengan teman semua di channel ini. Pace bene. Pertama saya mau awali dengan bukti sejarah di mana saya sekarang berada, gitu ya. Kebetulan saya lewat dari sini dan ingat topik itu. Ini namanya Museum Adrianus yang kemudian diubah namanya menjadi Castel d'Angelo. Oke. Di depannya ada jembatan Ponte Aurelius, namanya awalnya menjadi Ponte di Angelo. Senama dengan bangunan ini ya, kastel ini. Nah, ini adalah Sungai Trastevere. Di sana ada Basilika San Pietro, gereja Santo Petrus di sana. Ini adalah bukti sejarah mau mengatakan bahwa memang suka tidak suka berbicara soal kekristenan, kita nggak bisa lepas dari berbicara soal masa kelam ya, sejarah barat, perang, perpecahan, bunuh-membunuh. Dan itu terjadi dalam perjalanan sejarah. Ada gesekan, entah itu karena disertai alasan politis atau melulu karena teologi ya. Nah, kalaupun kita berbicara soal Yesus, kita mau tak mau juga berbicara soal perpecahan. Ada juga kekerasan, bahkan kriminal ya. Apa buktinya? Yesus mati di salib. Yesus tidak akan mati di salib kalau dia hanya berbicara soal hai kamu yang sedih, bergembiralah, hai kamu yang menangis, tersenyumlah, hai kamu yang miskin, sabarlah, yang sedang putus semangat, berharaplah selalu. Benar bahwa Yesus membahas itu, tetapi kalau kita mau berbicara tentang Yesus secara historik, gitu ya, mau mengenal dia dalam sejarah dan para pengikutnya, kita akan tahu bahwa tidak bisa lepas dari sejarah soal perpecahan, soal perbedaan pandangan yang bisa berakibat pada kejahatan. Ini dulunya dibangun oleh Kaisar Adrianus ya. Kemudian setelah kekristenan berkembang, gereja bisa terlibat juga ada di sana, sehingga dipakai oleh Paus sebagai tempat persembunyiannya ketika ada perang. Nah, lihat ngapain Paus bersembunyi-bersembunyi? Ya karena berbicara soal gereja, kita juga berbicara soal politik dan perpecahan, perang, kekerasan, pembunuhan, dan seterusnya. Dan sekali lagi itu memang ada dalam sejarah dan baik kita pelajari itu. Nah, mempelajari itu bukan berarti kita juga ikut berperang ya. Apalagi kita punya latar belakang yang berbeda tentang menghidupi iman kekristenan itu. Latar belakang daerah geografis kita di Asia, mereka ini di Eropa. Lalu kita di abad 21, mereka itu di abad 4, abad 5 gitu ya. Nah, jembatan itu juga menjadi bukti saksi sejarah bahwa ada peperangan lewat mana orang yang ingin menyerang Roma hadir lewat sana. Juga sungai ini ya, ada juga pembunuhan perang yang dalam secara detail bisa kita bahas di lain kesempatan. Nah, kalau lihat patung ini, itu adalah patung dari malaikat Angelus, Angelus. Malaikat begitulah, malaikat yang dimimpikan oleh seorang paus waktu itu bahwa ada ketika itu serangan wabah pes, dan paus mengamankan dirinya di sana dan bermimpi bahwa di atas gedung itu hadir malaikat untuk melindungi dengan mengangkat pedangnya gitu ya. Mengangkat pedangnya, dan kemudian nama gedung ini yang sebelumnya bernama Museum Adriano diubah namanya menjadi Castel d'Angelo karena penampakan malaikat dalam mimpi yang dia dapatkan. Nah, ini tanda-tanda sejarah bagaimana gereja itu juga orang-orang di dalamnya itu tidak luput dari hal-hal yang
berbau penderitaan, sengsara, perpecahan, pedang, salib gitu ya. Nah, mempelajari sejarah secara holistik akan membuat kita sadar bahwa berbicara soal Yesus itu bukan hanya soal mencari yang kita suka saja begitu ya. Nah, maka memang diperlukan pembahasan yang baik supaya jangan malah membangkitkan amarah-amarah atau emosi-emosi yang tidak perlu ada saat ini gitu ya. Jadi kalau ada yang berkata, sudahlah bahas Yesus saja, tidak usah bahas perpecahan gereja. Ketika kamu berkata, sudahlah bahas Yesus saja, apa yang kamu pikirkan tentang membahas Yesus? Apakah hanya soal Yesus menyembuhkan lukamu, Yesus itu memberi penghiburan? Jangan sampai Yesus itu jatuh pada menjadi seorang tukang sulap atau hanya motivator psikologis, hanya memberi semangat. Tidak, Yesus itu benar hadir sebagai manusia, membawa kerajaan Allah. Bayangkan ya, ketika sekarang kita berkata kerajaan Allah, oke, kita mengerti itu satu komunitas spiritual, keadaan hidup rohani kita. Tetapi dulu ketika Yesus berkata kerajaan Allah sudah dekat misalnya, ketika dikatakan itu ada nuansa politisnya ya. Kerajaan apa yang sedang dia bawa ini? Kan sekarang kita gampang mengerti kalau dikatakan kerajaan Allah, oke, itu menyangkut keadaan spiritual kita. Tetapi dulu ketika dikatakan kerajaan Allah, jangan-jangan ini adalah seorang pembelot, seorang revolusioner, seorang yang mengganggu stabilitas politik. Karena dia menyebut dirinya raja. Apakah engkau raja? Kan pertanyaan pemerintah pada waktu itu sebelum dia disalibkan. Dan membawa kerajaan ini ancaman politis loh gitu ya. Dan memang benar-benar terancam stabilitasnya, kenyamanannya komunitas orang Yahudi dengan cara beragamanya, terancam mereka dengan kehadiran Yesus dan gerakannya. Nah, lihatlah, ketika kamu berkata sudahlah membahas Yesus saja, tidak usah bahas perpecahan, itu bisa kontradiktif itu, karena Yesus itu membawa perpecahan. Dalam tanda petik ya, jangan disalah mengerti. Benar bahwa ut omnes unum sint, supaya mereka semua menjadi satu. Kesatuan yang diharapkan adalah kesatuan di dalam Kristus, tetapi tidak semua orang di dalam kerajaan Allah ya. Tetapi tidak semua orang mau satu dalam cara itu, karena itu adalah perpecahan. Kamu pikir aku membawa yang nyaman-nyaman saja? Membawa pedang katanya kan. Nah, mau mengatakan mau tak mau, ketika berbicara tentang Yesus, kita berbicara dalam sejarah tentang perpecahan, tentang perjuangan, tentang kemartiran, tentang salib gitu ya. Nah, sekali lagi saya mengajak supaya kita juga kritis dengan berkata, sudahlah bahas Yesus saja. Apa kamu bayangkan ketika berbicara tentang bahas Yesus saja? Karena marilah mengenali Yesus secara holistik, menyeluruh, mengenali sejarahnya, dan dengan demikian diharapkan kita semakin mencintainya. Così sia. Así sea. Semoga demikian ya. Ciao. Pace bene. Salam dari Castel Gondolfo. Castel D'Angelo. Castel Gondolfo itu tempat lain lagi ya. Ciao.